Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fas'alullaha jalla wa ala an yufaqqihana fid din wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alayh. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal waj'al ma naqumu bihi mukhlishan laka ya rabbal 'alamin. Baik. Al-yawm, hari ini insyaallah akan kita lanjutkan kajian hadis dari kitab Bulughul Maram. Sekarang sudah sampai hadis tentang la'qal asabi' ba'da at-ta'am. Di hadis, kalau di kertas itu di nomor berapa Pak? Yang idza akala ahadukum ta'aman. Idza akala ahadukum ta'aman. Dua hadis sebelum terakhir. Hadis 1442 dari Ibnu Abbas. 1442 benar ya? Baik. Kalau di saya ada, ya di beberapa nuskha mungkin 1452. Ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman." Ya. Idza akala, apa akala? Murid bahasa Arab harus jawab. Idza akala ahadukum ta'aman, apabila salah satu dari kalian apa? Memakan sebuah makanan. Fala yamsah yadahu. Apa fala yamsah yadahu? Tangannya jangan diapain? Jangan dilap dulu ya. Dengan mindil, dengan thawb, ya. Dengan air, dengan sabun. Jangan dulu. Fala yamsah yadahu. Siapa yang melarang ini? Bukan saya, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Rasul la yantiqu illa bil haqq. Fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha. Apa yal'aqaha? Ya, kira-kira dibersihkan dengan ya, lidahnya, ya, dijilat. Au yul'iqaha, atau apa yul'iqaha? Ada yal'aqaha, ada yul'iqaha. Dijilatkan. Saya. Ya, entah dia menjilatnya sendiri atau dijilatkan ke yang lain. Baik. Benar ya begitu ya? Sepakat ya? Senyum-senyum ini. Baik. Jadi di antara adab makan, ya, di antara adab makan, ya, adalah membersihkan tangan dengan mulut, ya, sebelum kita mencuci tangannya. Dan jumhur ulama mengatakan ini mustahab. Jumhur ulama mengatakan ini mustahab. Kecuali ada madhabnya Ibnu Hazm. Apa Ibnu Hazm madhabnya? Zahiri. Beliau mengatakan wajib, karena zahir hadisnya jelas. Tidak boleh kemudian perintah, berarti ini wajib. Minimal mustahab. Jumhur ulama mengatakan mustahab. Jadi kalau ada yang bersihkan tangannya jangan
Jangan diejek ya. Jangan diejek. Karena apa? Karena kita tidak tahu di mana berkahnya makanan itu ada. Ya. Nah. Baik. Jadi ini jumhurnya adalah mustahab ya, mustahab. Ya. Kalau kita dimustahabkan untuk membersihkan tangan setelah makan, berarti makannya pakai sendok atau pakai tangan? Nah, hadisnya kan membersihkan tangan, bukan membersihkan sendok. Berarti mana yang afdal, makan pakai tangan atau pakai sendok? Kalau tidak ada hajah, afdalnya pakai tangan. Ya. Tapi kalau dia hajahnya harus pakai sendok, ya pakai sendok, gak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya, misalkan es campur gitu ya, es campur pakai tangan gimana? Jadi menyesuaikan. Kalau dia bisa pakai tangan, pakai tangan. Bahkan afdalnya yang 3 jari juga menyesuaikan apa? Makanannya. Ya. Sebagian ulama menyatakan afdalnya jempol, sababah dan wusta. Apa sababah? Telunjuk, wusta, tengah. Gini. Tapi Nabi waktu itu makan apa? Makan kurma. Ya. Kalau bisa dengan ini, ya ini aja. Ya. Tapi kalau makannya apa? Nasi, ya ruz, nggak masalah semua jari, bahkan digini-gini ya, ya nggak masalah. Ya, itu adatnya orang sini begitu. Ya. Jadi afdalnya menggunakan tangan. Sebagian orang bilang, masya Allah, kotor itu, ya kan? Menjijikan sebagian orang. Yang menjijikan itu, kalau kita udah jilat-jilat, makan lagi. Kasihan teman kita. Ya, itu baru jadi masalah. Ya. Tapi kalau sudah selesai, kata hadis apa? Kalau sudah selesai, baru dijilat, itu nggak masalah. Ya. Selesai kan masalahnya? Ya. Sebagian orang bilang lagi, masa makan pakai tangan? Mending pakai sendok. Nah, gimana? Jawabnya gimana? Ya, Sunnah Rasul pertama, kemudian lihat dulu apa yang dimakan. Oke, makan nasi pakai tangan, tapi dia jangan pakai tangan lah, sendok aja lebih bersih, lebih higienis kata dia gitu. Nggak dapat pahala. Nah, ya, kita ke restoran, katakanlah restoran mewah gitu ya. Sendok itu Pak, yang makan berapa orang? Ayo, ini tangan ini saya makan sendiri dan sudah saya bersihkan. Ya kita tetap bersih, ini bukan berarti kita kotor-kotor makan, enggak. Tetap dibersihkan tangannya. Kemudian tangan ini yang makan siapa? Saya sendiri. Maksimal anak saya dan keluarga. Maksimal. Tapi sendokmu yang kau cuci itu, berapa ratus orang yang sudah makan. Yang nyuci juga bukan kamu, nggak yakin bersih atau tidak. Siapa tahu cuma dicelup-celup aja. Berarti mana yang lebih bersih? Lebih yakin. Ya. Makanya ini diantara syubhat ya yang bisa kita jawab. Baik. Kemudian ya di zaman kita ini mungkin beberapa orang agak aneh ketika melihat lafaz hadis yang terakhir ya la'aqaha au yul'iqaha, membiarkan orang menjilatinya. Ya, Syekh Al-Utsaimin menceritakan bahwa zaman dulu itu ya min syiddatil faqr, ya, dengan keadaan yang demikian orang itu senang kalau disuruh menjilat tangan orang yang ada makanannya. Jadi ada orang kaya gitu habis makan makanan enak, kemudian ya fulan itu bersihkan tangannya, masih banyak makanan di tangannya. Zaman itu senang Pak, karena saking lapar. Ya, ini harus bersyukur gitu. Tapi zaman sekarang alhamdulillah tidak demikian. Nah, jadi ini bisa kita praktekkan untuk siapa? Ya, untuk keluarga kita, ya, anak-anak atau keluarga bisa, untuk istri juga nah. Dan itu termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira hadisnya jelas Pak ya?
Kemudian, nah di sini ada beberapa hadis yang berkaitan dengan tema yang sama. Jadi kita akan coba kumpulkan hadisnya. Tapi terakhir sebelum itu, jadi untuk masalah membiarkan orang menjidati harus kita pastikan tangannya tidak ada darar, ya, tidak ada penyakit, tidak ada apa misalkan kudis ya, kasihan kalau orang yang membersihkan. Nah, itu syarat terakhir. Kemudian ada di hadis berikutnya ada 3 hadis berurutan. Ya, hadis di halaman pertama di situ berarti. Kemudian ada di halaman berikutnya 2 hadis. Semuanya berkaitan dengan salam. Berkaitan dengan salam. Nah, jadi kira-kira kita akan kumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan salam. Hadis berikutnya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusallim as-saghir 'ala al-kabir wal marru 'ala al-qa'id wal qalil 'ala al-kathir muttafaqun 'alayh wa fi riwayat Muslim wal rakib 'ala al-mashi. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau bersabda, Abu Hurairah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, liyusallim, apa liyusallim? Memberikan salam. Hendaklah memberikan salam. As-saghir 'ala al-kabir. Siapa yang ngasih salam? Yang kecil ke yang besar, yang muda ke yang tua, besar. Wal marru 'ala al-qa'idi. Orang yang jalan kepada yang duduk. Ya. Jadi hukum asalnya begitu, kita lagi jalan, ada yang duduk kita kasih salam. Ya. Wal qalilu 'ala al-katsir, qalil. Ya. Apanya yang sedikit? Jumlahnya. Jumlah orangnya. Nah, yang sedikit salam kepada yang lebih banyak. Kalau halakoh tasim sama halakoh bahasa Arab banyak kan mana? Nah, berarti yang tasim yang salam ya. Warrakibu 'alal mashi, rakib. Nah, yang berkendara. Dan orang yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan. Dalam hadis ini berarti kita lihat bahwa adab yang pertama di sini bahwa kalau ada yang lebih muda, ya hendaknya dia mengawali salam kepada yang lebih tua. Ya. Karena di agama kita, ya, yang muda menghormati yang tua menyayangi yang muda. Ya. Langsung dipraktekkan, insyaallah. Jadi memang memiliki hak lebih, ya, sesepuh orang-orang tua di tempat kita, di agama kita memang memiliki hak, ya, dan dengan itu ya keharmonisan terjadi. Ya. Tapi kalau misalkan ada orang umurnya sama, kira-kira sepantaran, siapa yang salam? Yang sedikit. Apa? Yang berjalan ke yang berhenti. Ya, kalau itu udah sebab yang lain. Tapi kalau masih di sebab yang sama, soghir kabir, dia masih sama, kira-kira dilihat apanya? Derajatnya. Misalkan ilmunya lebih banyak, ya. Umurnya sama, tapi yang satu syekh ngajar di masjid misalkan. Ya, itu sama disebut kabir juga, kabirul qaum. Ya, maka tetap dilihat keadaannya. Nah, tapi kalau misalkan yang kecilan nggak salam, wah, gimana? Sebagai yang kabir apa yang harus kita lakukan? Ya, kita salam, ya. Bukan dimarahin, kita salam. Ya. Assalamualaikum, nggak masalah. Dan ini bentuk dari tawadhu. Ya. Setelah itu syukur-syukur kita bisa kasih tahu hadisnya. Ya. Nah, harusnya kalau ketemu yang lebih tua salam. Walaupun nggak dijawab misalnya, salam atau nggak dijawab misalnya. Nggak apa-apa, salam aja. Iya, tetap salam.
Ya, dia muslim kan? Salam. Nah, apalagi di sini ya. Misalkan ketemu orang Saudi itu kita salam dicuekin. Ya, nggak apa-apa. Sunnahnya adalah salam. Nah, baik. Kemudian, ya, dan ini termasuk kalau kata Imam Nawawi, ya, bahkan untuk sobi, ya, sobi itu masih anak-anak kecil itu mustahab bagi kita untuk salam. Assalamualaikum, nggak apa-apa. Sambil mengajarkan anaknya untuk salam. Ya. Baik. Dan di sini juga kita bisa ambil faedah ya, bahwa orang yang berjalan salam kepada orang yang duduk. Ya. Jadi ini istilahnya sebagaimana kita masuk rumah orang. Ya kan, orang duduk itu udah ada orang gitu. Misalkan sudah ada halaqah pagi-pagi di sini, kita masuk dari pintu. Nah, siapa yang mengucapkan salam berarti? Yang masuk. Assalamualaikum. Nah, kemudian yang masuk nggak? Ya itu sunnahnya salam. Sunnahnya salam. Jadi seolah-olah yang duduk itu dia yang punya rumah, ahlul baitnya. Ya, jadi dikiaskan kalau kita masuk ke rumah orang salam, ya kan? Sama juga dengan orang-orang yang telah duduk. Makanya di antara hak jalan, ya, ketika Nabi menegur sahabatnya yang suka duduk-duduk di jalan, Nabi katakan di antara haknya kalian harus menjawab salam. Bukan memulai salam tapi menjawab salam, karena yang duduk itu biasanya ya, mereka yang menjawab bukan yang memulai. Nah, kemudian yang ketiga tadi apa? Al-qalil 'alal katsir, yang jumlahnya sedikit mengucapkan salam kepada yang jumlahnya banyak. Ya. Karena yang banyak ini ada fadilah ya, ada fadilah yang lebih besar daripada yang sedikit. Ya. Jadi dari yang derajatnya fadilahnya lebih kecil, merekalah yang mengucapkan salam kepada yang lebih besar. Biasanya gitu. Tadi yang masuk kan baru datang gitu ya. Yang sudah duduk berarti fadilahnya lebih tinggi. Yang lebih tua fadilahnya lebih tinggi. Kemudian yang banyak fadilahnya lebih tinggi. Tapi ada satu riwayat disebutkan ar-rakibu 'alal mashi. Orang yang berkendara mengucapkan salam kepada orang yang jalan. Mana memang yang kedudukannya lebih tinggi? Berkendara atau berjalan? Berkendara kan? Ini kalau kebalikannya. Dalam satu riwayat ini disebutkan bahwa ya, ini sebagai bentuk tawadhu. Ya, walaupun Islam sudah membedakan manzilah, derajat-derajat kita, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih bawah, apa yang harus dilakukan yang lebih bawah kepada yang lebih tinggi. Yang tinggi juga jangan lupa untuk tawadhu. Kira-kira hikmahnya begitu. Ya. Warrakibu 'alal mashi. Telepon. Ya, sudah, kita tinggal jawab aja. Kita terlambat, harusnya yang telepon. Ya kan, yang telepon kan insyaallah yang dia yang masuk rumah kita, yang ngetok pintu. Kalau keduluan ya sudah, kita tinggal jawab salam. Nah, ya, jadi memang martabah, ya, kedudukan, derajat dalam Islam itu memang memiliki tempat. Ya. Sekarang, kalau mengucapkan salam di awal, ya, seandainya mereka jamaah. Oh, ini nanti ada di hadis berikutnya dijelaskan. Baik, kita lanjutkan saja ke hadis yang selanjutnya. Ini masih berkaitan dengan salam ya, berkaitan dengan salam. Maja fi salam fi salamil jamaah wa raddihim. Dari hadis dari Ali radhiyallahu an, itu di halaman berikutnya atau masih sama? Masih ya. An Aliyin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Yujzi'u. Apa yujzi'u? Dibolehkan. Cukup. Yujzi itu cukup. Yujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum. Nah, jadi kalau jama'atan, kalau ramai-ramai, masih berhubungan dengan yang tadi. Idza marru an yusallima ahaduhum yujzi. Seandainya mereka jalan bersama-sama, cukup untuk yang mengucapkan salam satu orang, itu boleh. Yujzi. Kita jalan berlima, yang salam yang paling tua misalkan, yujzi. Wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Ya. Dan menjawabnya juga sama, misalkan tahsinnya ada 10 orang. Kemudian yang jawab cuma satu. Berarti hukumnya apa ini? Hah? Apa istilahnya apa? Kalau jadi ada hukum-hukum itu. Kalau dia kembalinya ke orangnya, berarti dia ain. Tapi kalau kembali ke perbuatannya, siapapun yang mengerjakan, berarti dia kifayah. Ya. Misalkan ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain berarti yang diminta personnya. Semua orang harus mengerjakan. Seperti apa? Sholat, ya 5 waktu. Apa lagi? Puasa. Ya, misalkan kita di Nasim ini udah puasa satu orang, yang lain nggak usah. Enggak ya. Ini fardhu ain. Semuanya harus puasa. Semuanya harus sholat. Tapi kalau yang kifayah, kifayah apa? Intinya kifayah itu seandainya pekerjaannya sudah dilakukan, ya sudah, tidak kembali kepada personnya. Istilah kita itu idza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqin. Jika sudah dikerjakan oleh berapa orang? Apa satu aja? Idza qama bihi man yakfi. Jadi kadang-kadang itu memang perlu lebih dari satu, Pak. Misalkan jihad, kayak kemarin dibahas Ustaz Faiz ya. Misalkan di daerah kita diserang sama orang kafir yang harbi misalnya. Ya itu kalau satu orang, apa yang lain nggak usah perang? Gak cukup kan? Ya, atau katakanlah untuk sholat jenazah atau memandikan jenazah, kadang-kadang satu itu kurang cukup. Ya, gali kuburnya, memandikannya. Ya, maka kifayah ini kita sebutkan bahwa idza qama bihi man yakfi. Seandainya sudah dikerjakan oleh yang cukup. Ya, cukupnya berapa tergantung pekerjaan. Saqata 'anil baqin, maka dia jatuh ya kewajibannya dari yang lain. Ya. Berarti mengucapkan salam. Nah, dari hadis ini kita bisa bilang hukumnya adalah apa hukumnya? Fardu kifayah apa sunnah kifayah? Untuk mengucapkan di awalnya sunnah kifayah. Nah, dia sunnah tapi kifayah tadi. Tapi kalau menjawabnya fardu kifayah. Jadi mengucapkannya sunnah kifayah, kemudian menjawabnya fardu kifayah. Karena kalau sudah ada yang menjawab, itu sudah cukup, tidak perlu yang lain juga menjawab. Tapi kalau kita bicara yang afdal, mana yang afdal? Jawab semua. Masa nggak mau dapat pahala? Ya kan? Boleh. Termasuk masuk semuanya ngomong nggak masalah. Assalamualaikum. Terutama apalagi kadang-kadang masuknya itu kan berbeda-beda ya. Masuk 10 detik lagi baru masuk lagi, 5 detik baru masuk lagi, itu boleh. Salam masing-masing lebih afdal. Ya. Baik. Dan di antara adab juga yang perlu diperhatikan, seandainya kita berjalan bersama orang yang lebih besar. Ya. Misalkan kita jalan bersama syekh. Ya. Kita berdua atau bertiga, ada salah satunya syekh. Kalau kita jalan,
itu kasih kesempatan syekhnya untuk memberikan salam duluan. Ya. Ini diantara adab yang kadang-kadang kita luput. Kita jalan sama syekh, kemudian lewat orang gitu ya, kasih kesempatan syekhnya untuk salam duluan. Karena itu lebih berhak ketuanya istilahnya, yang lebih tua di rombongannya untuk salam. Begitu juga untuk jawaban, ya. Untuk jawaban seandainya ada syekhnya, ya, kasih kesempatan syekhnya untuk menjawab. Nah. Tapi ini masalah salam, masalah salam. Masih berkaitan dengan salam, hadis yang terakhir saya kira berkaitan dengan salam. Di sini ada hadis berkaitan dengan mengucapkan salam kepada ahli kitab. Apa ahli kitab? Al-Yahud an-Nasara. Ya. Yahud, apa Yahudi? Yahud, mereka yang mengaku sebagai kaumnya Nabi Musa, dan Nasara yang mengaku sebagai kaumnya Nabi Isa. Bagaimana ketika kita bertemu dengan orang Yahudi dan Nasrani? Apakah kita mengucapkan salam? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. La tabda'u, jangan memulai, ya. Jangan memulai mengucapkan salam kepada orang Yahud dan Nasara. Hukum asalnya begini. Wa idza laqitumuhum fi tariqin, ya, dan apabila kalian bertemu dengan mereka di jalan, fattarruhum ila adyaqi. Jangan diberikan keistimewaan. Istilahnya jangan dibukakan jalan yang kayak apa ya? Disempitin jalan. Iya, disempitin, tapi kata para ulama enggak sampai ke tembok begitu, enggak. Maksudnya biasa aja, ya. Jangan diberi prioritas, jangan inferior ketemu dengan mereka, istilahnya begitu. Karena Nabi dari zaman dulu ada kaum Yahudi dan ahli kitab di Madinah, ya. Makanya Nabi juga mengajarkan bagaimana bermuamalah dengan mereka. Ya. Mantap ini kan. Ya, kalau dulu mungkin Yahudi Nasara itu ya dhaif, ya. Nah, kalau sekarang ada pembahasannya, kita bahas setelah ini. Aman. Ini baru hadis ya, makanya pentingnya ikut kajian sampai selesai. Potong langsung, jangan. Ya. Kalau begini gimana? Ya, berarti intinya di antara faedah yang utama di sini, kalau kita jelaskan ya, ini ya, untuk yang dilarangnya adalah larangan untuk memulai salamnya, memulai salam dengan salam yang kita tahu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ya diantara sebabnya kenapa salam ini tidak boleh dimulai, ya, Syekh Al-Fauzan menyebutkan terdiri darinya beberapa mafasid, beberapa keburukan. Keburukan yang pertama, kalau kita mulai, yang pertama kita termasuk ke dalam larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beberapa ulama Syafi'iyah, dan ini juga perkataan dari Hanabilah, mengatakan bahwa memulainya adalah haram. Ya. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan untuk memulainya untuk darurah, untuk darurat atau hajah, untuk hajah atau sebab. Nah, itu diperbolehkan beberapa ulama yang lain. Jadi memang di sini ada perbedaan pendapat ya di antara para ulama. Ya. Karena mengucapkan salam di awal itu termasuk di antara bentuk ikram kita. Ya, kita memuliakan mereka, ya, dan merendah di hadapan mereka. Dan salam juga bisa menjadi sebab apa? Sebab saling mencintai, iya enggak?
La tajidu qauman, sedangkan kita ini la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah wa rasulah. Jadi tetap harus menjaga jarak. Dan salam juga sebenarnya para ahli kitab itu hasad dengan kita ketika kita saling memberikan salam satu sama lain. Ya. Jadi mereka itu hasad. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadits Aisyah radhiyallahu anha, beliau bersabda, "Ma hasadatkumul yahud ala syai, ma hasadukum ala salami wat ta'min." Jadi orang Yahudi itu tidaklah hasad kepada kalian sehasad kalian itu saling memberikan salam. Kalau mereka kita kasih salam juga, hasadnya hilang. Jadi ada memang hikmahnya, ada hikmahnya di sana. Ya. Kalau larangan untuk memulai kepada ahli kitab, terus gimana untuk kaum yang lain, misalkan agama selain Nasrani dan Yahudi? Gimana hukumnya? Nah, lebih tidak lagi. Ahli kitab aja yang masih mempercayai Allah tidak boleh kita mulai, apalagi agama yang lain. Ya. Lebih-lebih lagi salamnya dengan salam mereka yang kita tidak tahu artinya. Berarti kalau kita tidak boleh memulai, menjawab boleh atau tidak? Boleh saja. Ya, menjawabnya boleh. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Yahudi memberikan salam kepada kalian, ya, tapi orang Yahudinya bilangnya assalamu alaik, apa bilangnya? Assalamu alaik, ya, celaka kematian atasmu, dilecehkan. Maka dijawablah apa? Wa alaik. Ya, maka dijawab boleh, ya, dijawab tidak masalah. Ya, di antara mereka bahkan ada yang mewajibkan, para fuqaha, ya, ada yang bilang mustahab. Ya, minimal tidak masalah untuk menjawab. Ya, tapi di antara mereka, ya, ada yang bilang jawabnya cukup wa alaikum atau alaikum. Ya. Tapi Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan untuk kafir yang dhimmi, kafir yang hidup bersama kita, kata Ibnu Qayyim tidak masalah. Kita bilang salamun alaikum, dan jawabannya wa alaikum. Ketika kafir dhimminya bilang salamun alaikum, kita jawab wa alaikumussalam. Menurut Ibnu Qayyim tidak masalah. Jadi kalau Ibnu Qayyim enggak harus wa alaikum banget. Dijawab wa alaikumussalam tidak masalah, karena ini termasuk bentuk adil kita terhadap mereka. Kita memang tidak boleh mawaddah, tidak boleh wala dengan mereka, tapi berbuat adil boleh atau tidak? Boleh. Ya. Dan ini matlub, kita harus berbuat adil. Wallahu ya'muru bil adli wal ihsan. Ya. Dan di antara firman Allah, wa idza qayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya, maka Ibnu Qayyim minimal adil aja lah. Kalau mereka bilangnya assalamu alaikum, jawabnya waalaikumsalam titik, jangan ditambahin warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi diadilkan. Tapi ulama Syafi'iyah sebagian, ya, mereka memperbolehkan sapaan selain salam. Ya. Sapaan selain salam. Kaifa asbaht? Kaifa halak? Sabahul khair wa nahwu dzalik. Ya. Terlebih lagi beberapa yang punya hajat seperti yang ditanyakan tadi, ya. Aduh, bos saya Nasrani. Bos saya Yahudi misalkan. Ya, mau enggak mau. Maka tidak masalah untuk memulai dengan sapaan lain. Ya, ini termasuk pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekh Al-Albani dan Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Nah, bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan in khataba dhimmi, apabila seorang muslim itu berkata kepada dhimmi, perkataan selain salam, selain salam yang kita tahu, ya, maka tidak masalah, tidak
tidak masalah. Jadi bukan berarti pulang dari sini apa masang muka emosi gitu ya. Ketemu mereka mukanya merah, enggak. Bisa jadi dengan perbuatan adil kita mereka dapat hidayah. Sebagaimana kita dapat hidayah. Nah, sebagaimana kita dapat hidayah dengan cara baik-baik di Indonesia, ya, maka semoga saja dengan cara yang baik inilah mereka juga mendapatkan hidayah. Nah, kemudian di bagian terakhir dari hadis, ya, dalam hadis tadi adalah dalil, ya, bahwasanya tidak boleh memprioritaskan jalan kepada ahli kitab. Ya. Bahkan kalau kita terpaksa untuk menyempitkan. Ya. Ini maksudnya tidak tidak memberikan prioritas yang berlebihan. Ya. Kalau kita lagi jalan aja biasa, jalan saja biasa. Ya. Karena mungkin zaman itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anhum, ya mungkin merasa inferior ya. Mungkin beberapa sahabat muhajirin keadaannya waktu itu fakir, fuqara, ya kan? Meninggalkan harta mereka semua di Makkah, bertemu dengan ahlu kitab di Madinah. Biasanya apa? Ya, kalau mereka pendatang kemudian tidak punya harta, biasanya merendah. Ya, maka ini dilarang, jangan merendah begitu, biasa aja. Jangan inferior. Ya. Nah, ya, tapi ini bukan berarti ya kita sempitkan terus sampai menyeret-nyeret tembok, menyeret-nyeret pagar, enggak, bukan itu maksudnya. Dari hadis ini dan dari buku-buku yang Anda baca semuanya sepakat. Jadi maksudnya bukan itu. Bukan sampai tidak dapat tempat ya, sampai menempel-nempel ke tembok dan lain sebagainya. Ya. Pada akhirnya yang diminta dari kita adalah untuk berbuat adil kepada mereka ya, dan tidak berlebihan. Ya. Tetap wala kita yang tertinggi adalah kepada kaum muslimin. Ya. Inilah hadis yang bisa kita bahas pada hari ini. Ya, ada 1 hadis tadi tentang makan dan 3 hadis tentang salam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.